Kalau tanaman cabai ini supaya tidak layu, supaya buahnya, salah satunya saya itu penyemprotannya itu rutin ya. Setiap ekor kuat ini di fungisidanya. Nah, jadi ini saya kasih kapur dolomit seperti kapur dolomit itu, dan masih banyak faktor tanah ya, bisa jadi. Oh, faktor tanah. Ya, itu selalu diforsir jadinya seperti itu. Kebanyakan lahan ini lahan janda ya. Ini sudah yang kedua kalinya ini. Ya, yang lebih bagus dari ini. Ya, lebih bagus lagi. Ini lahan janda ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTuber Desa, channel yang wow. Oke teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke petani milenial, petani cabai ini. Kita akan bertanya-tanya bagaimana kok pohon seperti ini usianya baru 2 bulan bisa mengeluarkan beberapa bunga dan perawatan intensif sehingga tidak terjadi banyak kematian. Kita akan mengulas itu bersama pemiliknya langsung. Oke, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman yang berbudidaya cabai bisa langsung memberikan komentar ataupun mempraktekannya. Sedikit berbagi ilmu itu akan lebih bermanfaat. Oke. Oke, selamat pagi. Ini kita sudah ketemu dengan petaninya Pak Roni. Selamat pagi. selamat pagi ya. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya Pak, ini mau tanya-tanya, ini kok Bapak ini cara menanam cabenya kok bagus-bagus terus sering harganya sering tinggi, kok Bapak tetap punya panenan begitu. Tips-tipsnya apa sih Pak, kok bisa buahnya terus berlangsung begitu? Oke, sebenarnya terima kasih untuk Bapak Rob Setiawan yang sudah mau berkunjung ataupun melihat tanaman tanaman cabai saya yang satu ini. Nah, untuk masalah berhasil atau tidaknya itu juga itu kita butuh proses ya. Prosesnya itu juga panjang ya. Tidak langsung seinstan membuat mie instan ya. Semua itu prosesnya panjang. Nah, untuk kalau tanaman cabai ini supaya tidak layu, supaya buahnya bagus itu juga ada tekniknya, sudah juga ada prosesnya ya. Salah satunya ini. Gimana tanaman cabai ini bisa yang lain tetangga saya itu pada layu, tapi ini alhamdulillah punya saya tetap tidak layu, buahnya tetap bagus, daunnya juga nggak ada yang layu ya. Nah, ini salah satunya saya itu penyemprotannya itu rutin ya. Setiap kali penyemprotan itu saya maksimal itu lahan sekian ya. Ini Bapak lihat ya, lahan sekian ini saya menghabiskan kurang lebih 3 tangki. Nah, untuk yang saya perkuat ini di fungisidanya. Nah, jadi dan penyemprotannya itu saya lakukan 1 minggu sekali ya. Di tempat saya lakukan 1 minggu sekali. Dan untuk bagian dasarnya ini saya kasih kapur dolomit seperti kapur dolomit itu, dan masih banyak lagi. Nanti bisa disambung lain waktu ya untuk lebih jelasnya. Nah, jadi buat teman-teman, semua itu nggak ada yang instan ya. Semuanya itu butuh proses, butuh waktu juga ya. Kalau instan itu pastinya pasti cepat kapok. Nah, Pak, ini kan tanamannya sekitar berapa tadi? 2000 ya Pak? ya sekitar 2000 tanaman cabai ini. Kalau untuk modal, ini kan lahan bekas ya Pak? Ya, Berarti kalau untuk lahan bekas ini menghabiskan berapa juta untuk tanaman 2000 ini Pak? ya minimal kita punya budget 3 juta. 3 juta Pak? Ya, 3 juta. Wah, Karena semua sudah kita persiapkan ya. Jadi kita dari awal tanam kita sudah persiapkan. Jadi nanti butuhnya apa kita sudah siap. Jadi langsung bisa aplikasi. oh gitu ya Pak. Mohon maaf ini Pak, dari banyak teman-teman itu ada yang bertanya ketika menguning itu loh, daunnya atau bule-bule itu, boleh dikasih tahu itu penyebabnya apa Pak? Yang pertama itu karena faktor tanah ya, bisa jadi. Oh, faktor tanah. Ya, faktor tanahnya bisa jadi seperti terlalu bacek. Kalau daerah ke saya bilangnya itu tanahnya sudah terlalu bacek. Oh, tandus gitu Tidak ya? tidak ada istirahatnya. Jadi tanah itu selalu diforsir jadinya seperti itu. Kebanyakan kimia ya. Oh, kebanyakan kimia. Ya, seperti itu. Oh, tapi ada ini enggak penanggulangan tersendiri enggak terhadap tanaman yang menguning itu? Ada.
Tapi itu waktunya juga cukup lama ya, karena kita harus paling tidak ini kan dikering ya. Ya. Sawah ini kan dikering ya, paling tidak kita ganti tanaman dulu, seperti kita ubah jadi tanaman padi seperti itu. Beberapa musim kita ganti padi dulu. Biar ini ya, biar apa namanya, berubah tanamannya, terus otomatis kan berkurang juga kandungan apa zat-zat kimianya ya Pak. Betul sekali seperti itu. Ya, itu bisa mengurangi kimia yang ada di tanahnya ini. Pak, ini di usia 2 bulan ini kok apa namanya pertumbuhan sangat cepat. Dikasih apa saja sih Pak? Ya, yang pertama saya kasih nutrisi ya. Ya, saya kocor juga saya semprot. Nah, itu juga sangat mempercepat perkembangan dari tanaman cabai ini. Pertumbuhannya ya Pak. Iya. Kan ini udah tanaman keberapa Pak? Ini udah tanaman yang kedua kalinya. Berarti tanaman ini berarti lahan ini lahan janda ya. Ini sudah yang kedua kalinya ini ya. Nah, tapi alhamdulillah Pertumbuhannya bagus seperti ini Pak. ya, alhamdulillah. Kalau yang waktu pertama kalinya lebih bagus lagi dari ini ya. Oh. Lebih bagus lagi. Ini lahan janda ya. Jadi ya seperti ini ya, tapi tetap saya syukuri karena emang saya kasih nutrisi yang cukup. Oh, gitu ya Pak. Iya. Kalau dari menanam sampai petik itu usia berapa bulan sih Pak? Kalau dari tanam sampai bisa petik buah merah itu kisaran di 3 bulan ya. 3 bulan itu kalau di daerah kami sudah bisa petik merah. Nah, jadi begitu. Udah berapa lama Pak untuk menanam cabai ini Pak? Saya kisaran sudah kurang lebih 7 tahun. Wah, 7 tahun ya sudah Ya. kesana kemari berarti ya Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi karena kalau namanya rezeki, Siapa siapa yang tahu? ya. Ya. Pernah mengalami rugi Pak? Pernah. Dan kalau ketika rugi, ya itu yang namanya usaha itu pasti seperti itu, pasang surut itu pasti. Dan yang pastinya jangan kapok. Oh, rugi itu apa karena mati atau terserang hama atau memang harganya yang murah Pak? Ya, penyebab kerugian itu banyak banget ya. Salah satunya tanamannya pada mati. Terus harga yang turun itu juga bisa menyebabkan kerugian. Nah, jadi kalau saya kasih saran, kalau mau saya kasih saran, kalian itu tanamnya jangan langsung satu tapi banyak, jangan ya. Mendingan tanam itu sedikit tapi paling tidak bisa ini tanaman bulan Mei, terus nanti besok lagi 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi baru nanam. Oh ya, secara estafet begitu ya Pak? Ya, secara estafet ya, tanamannya itu kalau bisa secara estafet. Biar panennya kontinu begitu ya? Biar tanamnya kontinu, dan pastinya itu harganya itu nggak mungkin kan kalau kita kontinu kok harga jatuh terus, nggak mungkin. Pasti ada yang di bawah juga ada yang di atas. Tepat sekali Pak. Ini terakhir Pak mau bertanyakan. Ya. Gimana? Ini tips agar para anak-anak muda ini tidak malas begitu untuk bercocok tanam ataupun bertani, itu apa tips-tipsnya Pak? Ya, tips-tips saya sih, kalau saya yang pernah ngerasain untuk jadi petani itu, biar nggak bosen itu ya, kita tanamnya yang mudah-mudah dulu ya, yang mudah-mudah dulu, terus jangan terlalu banyak-banyak. Dan yang pastinya tolonglah, ini maaf banget ya, pemerintah tolong ini harganya jangan terlalu diturunin banget, karena kalau bahannya itu naik tapi harganya turun, itu yang bikin semua anak muda jadi takut untuk bertani, takut tidak untung, takut rugi. Nah, jadi maaf sebelumnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Semoga nanti konten-konten yang lain tanam Bapak yang ada di ujung sana nanti bisa kita upload. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih, sama-sama ya. Nah, begitulah teman-teman, video kita kali ini membahas bagaimana seorang anak muda tetap berkarya, tetap bekerja begitu untuk pertanian.
Semoga di video kali ini memberikan dampak yang bagus untuk teman-teman, memberikan semangat. Mohon maaf atas kekurangan di video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.